Technological developments have brought major changes in various aspects of life, including the way governments serve the public. This transformation is known as digital governance, an approach that integrates digital technology in governance to create services that are more transparent, fast, and accessible. As a concrete step in implementing digital governance, the Depok City Government presents the Depok Single Window or DSW application. This application is designed to make it easier for people to access various public services that were previously spread across various agencies or institutions. With DSW, all services can now be accessed in integrated system through one digital platform. Duluan ya. Kamu kenapa, Res? Kok kelihatannya lemes banget? Iya nih, beberapa hari ini emang lagi gak enak badan gitu. Iya sih, ditambah lagi emang cuacanya lagi nggak mendukung aja. Iya betul, apalagi lagi banyak banget tugas juga kan. Kamu kelihatannya makin lemes, Res. Atau kita duduk dulu aja yuk? Iya, Yuk, pelan-pelan. Kamu udah minum obat belum? Atau kamu udah berobat belum? belum. Lah, kenapa nggak berobat? Enak sih berobat ke puskesmas, tapi kan administrasinya ribet sih. Lah, emang kamu nggak tahu? Sekarang kan ada aplikasi namanya Depok Single Window. Emang itu aplikasi apa? Jadi Depok Single Window itu adalah aplikasi yang bisa bantu kamu untuk akses banyak layanan publik. Depok Single Window menyediakan berbagai layanan publik dari berbagai sektor penting seperti yang pertama kesehatan, yang mencangkup pendaftaran fasilitas kesehatan dan informasi layanan medis. Yang kedua, sektor pendidikan. Dengan fitur ini, kita bisa melihat data sekolah, kalender akademik, hingga informasi pendidikan lainnya. Selanjutnya, dalam hal keamanan, adanya penyediaan CCTV untuk memantau ruang-ruang publik dapat meningkatkan rasa aman bagi masyarakat Depok. Bahkan, infrastruktur digital juga disediakan melalui penyediaan Wi-Fi gratis di sejumlah lokasi strategis. Gimana, Res? Udah berhasil download aplikasinya? Udah sih, tapi ini lagi mau coba daftar. Yaudah nggak apa-apa, daftar dulu aja. Oke. Terus ini kan aku udah coba daftar ya, tapi tuh kayak nggak bisa gitu ya? Itu tuh kemungkinan lagi ada masalah teknis karena aplikasi itu masih terus berkembang, jadi akan ada kendala di maturity atau pematangan sistemnya. Maksudnya apa tuh? Jadi itu tuh maksudnya Jadi, immaturity merupakan sebuah tahapan dalam digital governance di mana pemerintah tidak lagi berfokus pada penambahan fitur-fitur yang kurang tersedia dalam layanan publik berbasis digital. Tapi pemerintah juga bisa melakukan optimalisasi pada hal-hal yang sifatnya dalam internal seperti keamanan, kemudian stabilisasi, kecepatan, dan lain sebagainya. Dengan adanya ikon-ikon yang tidak senonoh ataupun tidak sepantasnya diperlihatkan dalam layanan yang dimiliki oleh pemerintah, hal ini membuktikan bahwa pemerintah di sektor publik khususnya masih belum bisa berfokus pada optimalisasi sistem tersebut dan pelaksanaan dari e-maturity di digital governance. Bisnis, kan aku udah coba lagi ya, tapi tuh tetap berhenti di proses mohon tunggu. Kok jadi malah ribet gini ya? aku paham sih frustasinya, tapi sebenarnya tuh aplikasi ini tuh punya banyak kelebihan, salah satunya layanan yang terintegrasi. Tapi ya itu, mungkin ada beberapa kendala yang mungkin membuat penggunanya tuh jadi merasa nggak nyaman. Kayak apa tuh contohnya? Kalau yang aku suka tuh salah satu contohnya fitur bayar pajak, dimana dengan fitur pajak itu aku bisa bayar pajak dan aku bisa melihat tagihan aku secara langsung. Praktis banget kan? Iya sih, kalau misalnya dipikir-pikir emang membantu banget. Tapi gimana soal fitur pendidikan? Kan aku udah coba lihat ya, pas inggress sekolah, tapi tuh datanya masih data tahun lalu gitu. Nah itu dia, kalau dilihat dari model e-government maturity, aplikasi ini tuh masih berada di tahap awal, di mana fokusnya itu masih pengumpulan fitur-fitur dasar, jadi belum semua fiturnya itu berjalan dengan baik. Oh gitu. Nah sebenarnya ada beberapa tahap pematangan sistem e-government, yang diantaranya Tahap pertama adalah web presence, di mana pemerintah hanya menyediakan informasi dasar. Tahap berikutnya adalah interaction, yang memungkinkan pengguna untuk bisa berinteraksi seperti mengisi formulir atau mendaftar. Tahapan yang lebih tinggi adalah transaction, di mana dalam layanan ini seharusnya berjalan dengan mulus mulai dari pendaftaran hingga pembayaran.
Oh, jadi aplikasi itu emang butuh waktu ya buat jadi aplikasi pelayanan publik yang ibaratnya sempurna gitu. Betul banget, tapi aku optimis sih kalau pemerintah benar-benar serius memperbaiki ini, pasti Depok Single Window itu akan sangat memudahkan masyarakat Depok. Tapi ya itu, pemerintah harus memastikan agar semua kendala ini bisa cepat diatasi. Ya sih, betul. Selamat siang Kak. Siang. Aku boleh minta waktunya sebentar nggak ya? Boleh. Oke. Kenalkan, saya Aura dari tim Depok Single Window Pemkot Kota Depok. Hari ini akan melakukan survei terkait dengan penggunaan aplikasi Depok Single Window sendiri. Sebelumnya, mohon izin Kak, Kakak pernah dengar aplikasi Depok Single Window nggak ya? Kebetulan baru aja tadi kita download dan coba aplikasi Depok Single Window ini, dan kita sempat lihat-lihat fitur layanan kesehatan dan juga komunitas pasar. Oke, berarti udah pernah lah ya, udah familiar lah ya dengan Depok Single Window. Nah, kira-kira pengalaman Kakak sendiri gimana sih dalam penggunaan aplikasi Depok Single Window itu? Jujur aplikasinya menarik, terutama fitur yang buat ngecek harga pasar itu karena itu sangat membantu. Cuman tadi pada saat kita coba untuk daftar layanan kesehatan itu beberapa kali prosesnya gagal. Wah, berarti terkait dengan masalah teknis ya Kak? Nah, kebetulan dari sebelumnya mohon maaf juga apabila terjadi masalah teknis, tapi kami dari tim Depok Single Window sendiri terus melakukan perbaikan terkait dengan permasalahan teknis tersebut. Nah, selain itu adakah saran atau masukan lain Kak untuk pengembangan aplikasi ini? Kalau saran mungkin bisa ditambahkan fitur feedback di aplikasinya ya, biar masyarakat Kota Depok tuh bisa melaporkan masalah ataupun memberi saran langsung gitu. Jadi nggak perlu lagi nyari kontak narasumbernya. Betul, aku setuju sih sama Resa. Atau misal ketika ada layanan yang tidak berjalan dengan baik atau ada keluhan dari pengguna berupa ada tampilan yang nggak sesuai atau nggak senonoh, itu mungkin ketika ada kolom feedback jadi pengguna bisa lapor di aplikasinya secara langsung. Oke, berarti kalau bisa aku simpulkan untuk sarannya sendiri itu berkaitan dengan kolom feedback ya untuk pengguna supaya bisa memberikan masukan dan saran untuk pengembangan aplikasi ke depannya. Oke, baik, terima kasih kakak-kakak semua atas masukan dan sarannya. Kami akan menampung aspirasi dari kakak-kakak semua dan untuk pengembangan ke depannya terkait dengan aplikasi Single Window itu bisa lebih interaktif dan bisa lebih memudahkan. Terima kasih kakak-kakak semua. Say hi. Ngapain kita hari ini? Syuting apa? Gitu. Tahun 1 S siapa? SD. Tahun 2 S A. Ini last project before last project. Ya, after. Ini ada kameramen, Ini ada kamera. sutradara, asisten sutradara, Say hi. Oke. Kamu sebagai apa? sebagai operasi kecil. Oke, operasi kecil dan penulis skrip. Tugas Oh, oke. Kamu sebagai apa? sebagai apa ya gue? Oke. Kalau nggak ada dia, kita nggak bisa ini hari ini. Good luck everyone.